Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu aliran Qadariyah atau Jabariyah? Seperti yang saya dengar dari beberapa ustaz yang disangkakan ke Ustaz Adi. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sudah, saya bukan Qadariyah, saya bukan Jabariyah. Apakah Ustaz Qadariyah? Bukan, saya Adi. Persoalannya, setiap persangkaan pasti buruk. Itu poinnya. Nyangka itu nggak boleh. Inna ba'da dhanni itsm. Sebagian dari prasangka itu bisa melahirkan dosa. Bahkan ketika Anda mengatakan, iya ya, nggak nyangka ya, nyangka tuh Anda tuh. Nggak boleh. Kenapa sangkaan itu bisa muncul? Karena ilmu belum datang. Makanya ketika ada, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, ketika ada informasi yang belum jelas, maka akhlak Qur'annya, Quran surah 49 ayat ke-6, itu harus diklarifikasi, namanya tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang orang fasik, fasik itu maksudnya sesuatu yang tidak benar. Datang membawa berita yang meragukan, fatabayyanu, cek dulu. Lihat kadar beritanya. Kalau kadar beritanya ringan, mungkin klarifikasinya ringan. Salah ayat ini, tinggal telepon aja. Saya juga sama manusia, mungkin keliru. Kadang-kadang saya terlampau cepat tuh ketika menyampaikan. Ya bisa slip of tongue bisa muncul. Seharusnya ayat sekian, tersebut sekian. Kadang-kadang pikiran kita sudah ke sini, lisan kita masih di sini. Mungkin begitu. Secara psikologi bisa diterapkan. Saya di Lampung kemarin keliru. Harusnya menyebutkan sudut 45, saya sebutkan 90. Karena di otak saya yang pasti muncul itu sedang berdiri. Begitu mau sujud begini, membentuk sudutnya belum saya sampaikan. Itu wajar kita akui kok kita salah. Dan tidak sedikit yang menyampaikan pada saya, Ustaz tadi keliru di sini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sudah. Ada yang bisa lewat telepon, tapi ada yang harus datang ke tempatnya. Tanyakan, sampaikan. Kalau terkait dengan masalah yang sangat penting, butuh bukti yang lebih, gitu kan? Anda melihat di video yang mana? Apa bisa lewat telepon diperlihatkan? Video yang ini loh, bayangin aja, nggak bisa. Gimana? Kan saya tanya lagi siapa? Anda katakan itu kan tim Anda. Masya Allah, mohon maaf, tim kami akhir baru dibentuk tahun 2016, bulan November. Bulan November, Anda mempersoalkan video yang mana yang tidak pernah kami upload. Itu yang di YouTube, tim kami nggak pernah upload ke YouTube. Nah, itu yang penting Anda tahu. Jangan-jangan Anda dapat data yang salah. Anda dapat dari potongan data. Tapi saya tuh salut sama Anda. Masih punya waktu mantengin video begini untuk nyari kesalahan. Menit sekian, salah. Masya Allah. Dari 2 jam, salah 1 menit. Berarti yang 1 jam 59 menit, benar. Gitu kan? Dan yang salah ini salah di mana? Tanyakan. Oh, ini kelirunya begini. Kita sedang pengajian, Bapak Ibu sekalian. Membahas tentang masalah-masalah. Ada yang sedang sholat, ada yang di akidah, dan sebagainya. Kita sudah bahas dari awal. Hanya saya itu kan datang ke Indonesia. Itu kan nggak punya tim official semacam ini. Biasa aja dakwah. Kan? Kemudian ada materi yang dianggap menarik oleh sebagian orang. Direkamlah itu. Kadang-kadang merekam itu tidak dari awalnya. Kan? Pas bagian tertentu, dia hadirkannya itu bagus juga nih, dia rekam. Kan? Rekam pasti tengah-tengah ketika menjelaskan tentang sesuatu. Ini yang direkam muncul, ada yang mengupload. Yang parahnya lagi, kadang-kadang mengupload itu ada yang framing lagi dari situ. Ambil lagi, kadang dibenturkan dengan yang lain, kadang diambil sepotong-sepotong. Tidak utuhlah kemudian kalimat itu. Yang kita jelaskan, kita sudah paham semua apa yang disampaikan. Nggak ada perbedaan pendapat di sini, bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis di Lauh Mahfuz dan sebagainya. Hanya semua itu nanti terkait dengan 2 hal. Ada yang nggak bisa kita robah sama sekali. Seperti ajal. Nggak bisa untuk merubah ajal. Kalau umur, bisa. Karena umur itu maksudnya bukan penambahan usia. Umur itu faidah, berkah dari usia itu. Orangnya meninggal, tapi keberkahannya masih ada. Tapi ajal nggak bisa dirubah. Ya, Quran surah 7 ayat 34. Faidah ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur, jelas. Tapi kalau umur bisa berkah. Umur itu cara mengisi usianya. Bisa di situ. Nah, itu nggak bisa dirubah. Ya, tapi ada sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh kita. Jadi qadar Allah terkait dengan kasab. Orang Indonesia mengistilahkan dengan takdir. Di sini yang saya maksudkan, ikhtiar kita berperan di situ. Ya, antum kan bisa pilih sekarang. Subuh itu kan bisa pilih, mau ke masjid atau antum mau olahraga. Itu kan pilihan Anda kan? Nah, itu yang disebut dengan kasab namanya. Diistilahkan orang Indonesia dengan takdir. Bahasan di tauhid ada qada, ada qadar. Apa yang terjadi? Allah Maha tahu dengan pilihan semua pilihan kita. Tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Maka disitulah kemudian istilah Al-Qur'annya ada qadar. Semua diberikan sesuai dengan qadar. Juga pilihan kita yang kita lakukan. Disitulah Allah sudah bersudah ajali. Ini pilihan kebaikan, ini pilihan keburukan. Resikonya begini, resikonya begini. Allah tahu apa yang kita pilih. Tapi kan kita tidak tahu. Maka di situ kita berikhtiar. Kadang-kadang yang kita pilih itu, mohon maaf, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya Allah pengennya baik, kan? Gak mungkin Allah pengennya jelek. Maka diberikan hidayah di sini. Supaya dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ada orang nggak pengen milih hidayah. Maka berlaku ayat di sini, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menetapkan takdir yang kita jalani, tapi kadang-kadang salah pilih kita, maka diberikan hidayah untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan semua pilihan kita Allah Maha tahu di sini.
Kita nggak tahu. Nggak mungkin Allah nggak tahu di sini. Tapi kalimat-kalimat ini ketika ada yang bertanya, semua sudah paham. Makanya di tempat majlis kami yang mengajar, mereka nggak ada yang protes, nggak ada yang nanya macam-macam. Dan tidak sedikit yang belajar pun ada yang ustaz. Dan kita diskusi dengan MUI lagi, sampai nggak ada masalah di sini. Cuma ketika dipotong pada bagian tertentu, muncul di situ ini yang jadi masalah. Ya, dan sekarang anehnya setiap kalimat saya ada masalah semua di situ. Ya, kita nyampaikan sesuatu, kita merasakan kita menangis, muncul. Imam dulu tidak begini, dalilnya begini. Ya kemarin ada video yang viral kan, yang waktu di Istiqomah itu. Ya, temukan kami di surga dan sebagainya. Itu dari dulu ulama sudah ada kalimat-kalimat begitu. Bukan sengaja dimunculkan, ada rasa dalam jiwa. Melihat kepada ayat begini, ada keinginan, ada ketakutan, keluar kalimat itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih dulu daripada saya mengatakan kalimat itu di hadapan jamaahnya. Bukan sengaja ingin menampilkan pengen dilihat menangis, bukan. Karena ada rasa dalam jiwa, belum tentu saya masuk surga. Yang menentukan itu Allah. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Menangiskan beliau mengatakan kepada teman-temannya, mungkin dalam pandangan Anda saya soleh, tapi menurut Allah belum tentu. Mungkin aib saja saya yang ditutup. Anda mungkin lebih soleh. Kalau Anda tidak temukan saya di surga, mohon cari saya. Itu sudah ada. Tiba-tiba Anda muncul belakangan, dibandingkan dengan syekh yang dari Kuwait misalnya, atau yang dari negara lain, yang sekarang fatwa ulama ini, orang menyampaikan gini, itu bid'ah, itu tidak ada sejak zaman dulunya. Teman-teman coba tanyakan. Mungkin ulama itu ditanya dengan pertanyaan berbeda. Apa Anda bandingkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang lalu dengan ulama yang sekarang soleh mana? Banyak mana ilmunya? Apa mungkin Anda sebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bid'ah sementara Anda baca kitabnya? Sementara Anda amalkan isinya? Anda sebut beliau sunnah? Anda ini aneh. Anda belum sepupunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah semua menyalahkan beliau. Oh, itu kan manusia bisa salah, apalagi Anda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah salah, apalagi Anda yang ilmunya itu sebanyak itu. Di kalimat-kalimat ini kadang-kadang suka dibentuk nih. Manusia itu kan kadang tempatnya hilaf, mungkin juga salah. Imam Syafi'i juga manusia, mungkin salah, apalagi Anda. Itu jadi jangan cepat menyalahkan orang di sini. Kita harus lihat, duduk, dialog. Ya. Jadi sejak muncul yang seperti ini kami sudah sampaikan. Sejak awal saya menerima itu. Saya di Dumai terus saya ada Ustaz memberikan masukan dan semua ada percakapannya di kami. Tapi adab saya tidak buka itu semua sebagai adab. Tidak baik kita membuka kemudian percakapan pribadi pada orang lain, kan? Dan sebagainya. Saya buka adab, saya simpan betul, ada. Tapi sayangnya terbuka tiba-tiba menyebar dan itu terpotong, tidak utuh. Kalau Anda melihat tentang majlis saya lihatkan semuanya tuh. Di awal dari saya telepon dari sebagainya. Teman-teman muncul. Ya. Begitu muncul, saya nggak mau bahas ini, tapi karena ada pertanyaan saya jawab ya. Begitu muncul di Dumai, kan? Kemudian menyampaikan, Ustaz kami ada masukan gini, saya lihat, kan? Saya perhatikan, saya baca, kan? Itu di Dumai. Saya simpulkan ini keliru nih. Kelirunya apa? Sederhana. Ini ngambil dari video-video, potongan-potongan, ngambilkan simpulan. Bisa salah di sini fatal, apalagi kalau dipublish. Karena bahasanya itu bahasa publishan, bahasa untuk dibaca orang banyak. Maka saya klarifikasi dulu, Ustaz, apakah ini antum tulis untuk saya pribadi atau untuk umum terbuka? Lihat, tolong catat ini ya, dan kita ada juga rekod semuanya. Yang kedua, Ustaz, apakah ini antum sendiri yang mengamati, kemudian antum simpulkan, atau dari banyak orang dengan teman-teman? Ya kan? Karena ketika itu diamati oleh banyak orang, jawaban saya bisa berbeda. Kalau sendirian, kita bisa sendirian masing-masing. Ya? Baik. Kemudian yang ketiga, apakah ini sudah antum sebarkan atau baru saya yang menerima? Yang pertama dijawab, ini masukan untuk antum. Baik, kalau masukan untuk saya dong. Bukan untuk dibuka kebanyakan orang kan? Untuk saya pribadi, jelas ya? Satu. Yang kedua tidak dijawab. Tidak dijawab. Apakah Anda kumpul dengan teman banyak atau sendiri mengamati? Karena menurut penentangan saya yang sederhana, gak mungkin ada orang duduk sendirian mantengin video berapa banyak itu untuk cari kesalahan. Saya pasti berpikir pada saat itu, ini sih banyakan yang lihat. Dan sudah lama kayaknya diperhatikan begini. Karena ini menit kesekian. Apakah mungkin seseorang menyengaja duduk, melihat video, lihat semua dilihat begini? Mustahil. Tapi kan itu dugaan, kita nggak boleh menduga, bisa salah. Akhirnya kan harus diklarifikasi kan. Yang ketiga beliau sampaikan, Anda sudah minta pendapat ke beberapa ustadz, dan mereka sarankan untuk dibuka ke umat. Supaya umat mendapatkan penjelasan. Bah, dari situ saya respon. Ustadz, ini simpulannya hanya dari potongan-potongan video yang tidak utuh. Sebaiknya silahkan kita akan lebih elok kalau berdialog. Silahkan datang di majlis saya di sini dan sebagainya. Silahkan datang ke sini. Ayo kita berdialog sama-sama. Kalau saling berbantah lewat tulisan nggak akan ada ujungnya. Yang kedua, Ustadz, mari kita menjaga ketenangan di umat. Saya sudah berusaha menenangkan umat. Saya bikin video supaya umat tenang. Jangan celah si fulan, sudah saya maafkan dan saya pun mohon maaf. Saya pun minta kepada Anda untuk menenangkan komunitas Anda. Dan yang ketiga, mari kita sibuk bermuhasabah diri. Jangan-jangan kita sibuk mencela aib orang lain, mencari aib orang lain, sementara lupa dengan khilaf sendiri. Apa jawabannya? Saya tidak butuh dengan persetujuan antum. Kalau mau dibantah, bantah aja lewat telepon atau bikin ceramah. Nah, maka saya simpulkan, sudah. Berarti yang seperti ini tidak ingin mendalami lebih jauh, tapi mungkin ingin sampai ramai saja, ya sudah. Saya biarkan saya nggak respon. Untuk apa? Ya, Anda lebih senang keramaian. Kalau Anda benar-benar mau tabayun, mau baik, ayo datang. Sudah saya buka kok semuanya.
Kalau Anda mengatakan ini permasalahan umat, ini masalah umat harus tahu. Ya Anda juga harus berjuang dong datang. Karena ini masalah penting. Bahkan kami tawarkan akomodasi, kami siapkan dan sebagainya. Nggak ada sama sekali. Dan kami punya semuanya, percakapan semuanya. Tapi kita simpan. Untuk apa gitu bikin keramaian? Nggak ada faedahnya. Kalau saya salah, saya akan akui. Saya salah, Bapak Ibu sekalian tinggalkan pendapat saya ini yang nggak benar. Yang benar ini, Ustadz ini, silahkan ambil ilmunya. Fair. Tapi kalau benar, saya akan paksa. Nggak akan paksa gitu kan. Baik, jadi untuk apa antum bikin tulisan panjang-panjang, dalil ini, dalil itu. Sementara teman antum sendiri nggak dibegitukan. Antum lebih baik ingetin teman antum tuh. Ya, bikin dalil yang banyak di situ, sampaikan. Ya, dan tegaskan dan sebagainya. Dan itu nggak ada masalah. Ya, jadi antum tuh nggak usah juga banyak bikin masalah. Ya, saya tuh unik juga kan, saya sebelum ini saya telepon ustaz-ustaz, saya minta pendapat. Ini ada begini nih, saya telepon nggak, ya kan? Saya jawab nggak? Apa jawaban mereka? Tidak usah ustaz, nanti malah umatnya bingung, kasihan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kita diamkan, sudah selesai. Ya, tapi jangan dikira kita juga diam dengan tulisan, kita lihat. Saya minta tolong kumpulkan, tolong dicek, tolong lihat, ya kan? Tolong lihat, nanti setelah dikumpulkan ada waktu senggang saya pengen lihat. Kalau pengen jawaban ilmiah, kita jawab secara ilmiah kan? Kalau bukan ya tidak. Gitu. Jadi itu teman-teman sekalian, dan tolong ini sudah saya nggak anggap sama sekali. Jadi saya sebenarnya nggak pengen singgung-singgungin di pengajian dan sebagainya. Sudah selesai. Ya. Dan orangnya sebenarnya yang sumber pertamanya itu sudah mau datang kemarin. Yang pertamanya itu yang mengatakan manhaj rusak dan sebagainya gitu kan. Itu sudah mau mengatakan kami mau datang, minta kepada kami mau datang. Kita tetapkan tanggal 13 silakan. Nah itu ada tamu juga dari Dubes dari mana-mana. Alhamdulillah. Tadinya saya pikir mau datang, tertayang sama sahabat, tersampaikan. Ini loh kemarin begini-begini sudah selesai ya. Enak nyaman tuh. Ternyata nggak jadi. Ya kan? Dan yang unik kami dapat tuh. Nah, SMS masih ada di saya, beberapa dari yang lain. Ustaz minta ketemu ya, tapi ketemunya di rumah makan, tertutup. Saya bilang mohon maaf, ilmu itu tempatnya di majelis ilmu, bukan di rumah makan. Kan ada berapa kali mikir, ya, tapi kesimpan semua itu untuk apa? Ya, yang paling lucu itu saya senyum tuh. Ada video banyak. Satu, dua banyak. Tapi saya nggak lihat, cuman begini aja lihat banyak. Ini menit kesekian, salah ini, salah ini, salah ini. Masya Allah. Diberi judul, Kupas Tuntas Video Adi Hidayat. Masya Allah. Saya langsung senyum, saya pikir mungkin kebanyakan niat yang saya lupa menuliskan yang ini. Capek. Jadi kita sibuk dengan aib orang lain, kita lupa kita pun salah. Tapi apakah saya perlu bikin dalil banyak, menulis kesalahan video? Kamus ini, kamus itu. Nggak ada kerjaan. Ya kenapa begitu amat? Si amat aja nggak begitu. Ya sudah selesai. Jadi jangan pada ribut lah. Ya nggak ada faedahnya ngapain? Bikin bingung umat macam-macam. Sudah. Anda ada masalah datang. Yuk kita bicara sama-sama. Kalau saya salah saya katakan saya salah. Kalau enggak ngapain? Ya ini bukan salafi. Memang bukan. Saya Adi. Itu salafi itu manhaj. Ya kalau memang sesuai dengan zaman Nabi saya ikuti. Sahabat saya ikuti. Ya tapi kalau kelas eksekutif saya nggak bisa gitu kan. Suruh masuk dan sebenarnya saya nggak mau. Ya, saya bukan bagian dari kelompok-kelompok tertentu. Kalau sudah begitu nanti sudah terpetakan pada kelompok-kelompok yang khusus. Jadi itulah sudah selesai masalah ini, dan saya tidak punya masalah dengan orang lain. Ya, ada ustaz mengatakan ustaz sabar ya, sabar. Ustaz saya mah sabar, antum yang butuh sabar. Saya biasa aja, nggak gini nggak gitu, tenang aja gitu kan, biasa aja. Kan ini malah datang lagi, kami ingin mengislahkan. Islah itu dua orang yang berselisih. Saya nggak berselisih. Saya sedang jalan, dilemparin orang dari belakang. Saya nggak marah, saya maafkan. Teman-temannya datang, ikut lemparin juga. Saya juga nggak marah, saya maafkan. Terus Anda mau bikin islah, ya islah bagaimana? Saya nggak marah. Kan bingung di sini. Saya cuma minta kalau saya salah, jelaskan aja ya. Yuk datang ke sini, di tempat saya di sini, sudah selesai. Ya Anda nggak datang-datang dan sebagainya, sudah. Dan saya anggap nggak ada masalah, sudah selesai. Terus Anda kenapa masih banyak mikirin saya? Dan saya ucapkan terima kasih gitu kan, alhamdulillah masih banyak dipikirin. Ya, sudah selesai masalahnya, antum juga nggak usah tanyain lagi ya. Nanti yang ini viral lagi nih, kan? Jawaban Ustaz Adi Hidayat. Anda mau bikin apa lagi nih? Udah kiamat semakin dekat, macam-macam semakin tiba, amalan berbanyak dikerjakan, sibuk mikirin yang ini. Anak antum belum dimandiin, sarapan belum ada, ngapain mikirin yang kayak gini? Saya nggak terpengaruh sama sekali. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Kalau pengen secara ilmiah sudah. Qadariyah bukan. Jabariyah juga bukan. Ya, Jabariyah segala sesuatu yang menghendaki karena Allah saja. Dibersihin tadi karena Allah, segala karena Allah. Jadi nggak ada ikhtiar sama sekali. Qadariyah ikhtiar banget. Allah tidak tahu detail-detail segala ini. Semuanya dikerjakan dengan ikhtiar manusia. Begini. Itu. Maka kita di tengah-tengah di antara itu semua. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling lucu kadang-kadang praktek yang Anda paham itu, tapi praktekannya nggak ada. Ini ada kelakuan mungkar, begini. Doakan saja. Mungkin dengan doa itu bisa berubah. Berarti Anda Jabariyah. Iya kan? Ada yang keluar ikhtiar, itu Qadariyah, Masya Allah, dan sebagainya. Kita tidak sadar, kita mengeluarkan istilah, kita sendiri melanggar istilah itu. Ini hizbi, kelompok-kelompok. Antum sendiri fanatik pada Quran, yang lain salah semua. Berarti antum hizbi banget.
Gitu kan? Jadi kita biasa. Dan yang lucunya, menyebar istilah itu di masyarakat. Yang awam bicara masalah istilah, dia sendiri nggak ngerti dengan istilah itu. Ketemu istilah ini sururi. Padahal saya jadi sururi billah. Ya, di antara dai kita, kerabat kita, tinggal di lingkungan tempat dai Ahlus Sunnah, Salafi, baik dan sebagainya. Ya, videonya disukai, ceramahnya indah luar biasa. Tiba-tiba, tiap ketemu orang, beberapa temannya, nggak nyapa apa. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Kenapa nggak dijawab? Itu sururi katanya. Masya Allah. Dan itu diturunkan pada anaknya. Ini yang fatal. Sekolah di sekolah yang sama. Satu kelas 3 SD, satu kelas 1 SD. Masya Allah. Itu sururi ya, sururi ya. Anaknya bingung. Disebut sururi, pulang ke rumahnya. Ya, Ama, saya disebut sururi. Apa itu sururi? Ya, katanya mereka salafi. Saya sururi. Bilang sama mereka, kamu sururi, mereka pengiri katanya. Sudah. Jangan banyak masalah istilah, kita sendiri nggak ngerti istilahnya gitu kan. Sudah, sederhana aja lah gitu kan. Sederhana aja. Kerjakan yang baik-baik, bermanhaj yang benar, lihat ukuran di kitab dan sunnah, lihat guru-gurunya. Kalau mengajarkan yang benar ambil, yang tidak benar tinggalkan, dan tidak usah saling mencela satu dengan yang lainnya. Paham? Jelas? Alhamdulillah. Dan selesai masalah kita. Ya. Baik, sudah mulai hari ini sudah selesai ya. Jadi sudah tidak perlu rame-rame lagi. Ingatkan itu biasa dan sebagainya. Dan saya Mirza dimanapun Anda berada dan kepada siapapun, jika dalam ceramah kami sampai hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan, saya memohon maaf pada siapapun. Dan tentu manusia tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Dan saya mengakui banyak salah yang tentunya pernah saya kerjakan dalam kehidupan. Dan semoga dengan permohonan maaf ini pada siapapun, Allah berkenan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya sangat senang bila dalam kehidupan ini ada ketentraman, kedamaian. Dan saya, demi Allah tolong saksikan, saya tidak ingin punya musuh dari siapapun. Baik dari kalangan jamaah, umat, apalagi dari kalangan para asatidz. Di dunia ataupun di akhirat. Karena itu kami mengajak, mari kita duduk sama-sama semuanya. Ya, baik alumni Mesir, alumni Madinah, alumni Mekah, alumni Libya, alumni Sudan. Saatnya umat butuh pencerahan kita semua. Jangan disibukkan kita dengan berselisih sehingga menimbulkan kebingungan bagi umat. Itu tidak baik. Tidak baik. Kalau memang salah, kita saling mengingatkan, tapi kesalahan itu harus membuat kita lebih baik. Sekarang umat sedang punya giroh yang tinggi untuk berubah. Memerlukan kita untuk memberikan yang terbaik. Dan sekarang kita dihadapkan pada musuh-musuh yang nyata saat ini, yang lebih berbahaya daripada perserian-perserian yang tidak penting di sini. Mari kita berikan kebaikan, berikan yang terbaik untuk negara kita, jadikan umat Islam yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk generasi terbaik yang memberikan sebuah kebaikan. Insya Allah. Sekira itu kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Sebelum itu mohon izin kami tidak dapat bergabung dengan kegiatan yang lainnya. Seharusnya saya segera kembali ke Bekasi dan kita ada juga pertemuan, dan besok insyaallah kami berangkat ke Auckland dan nanti akan ada siaran langsung dari New Zealand tentang keislaman di sana atau dunia Islam di sana terkait dengan kegiatan-kegiatan keislaman yang sedang kita rintis di sana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.